Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa bertemu dalam kelas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Perkenalkan, nama Ibu Dian Handayani SH. Panggilannya Bu Dian ya. Nah, pada satu semester ini insya Allah Ibu akan menemani Ananda dalam mata pelajaran ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya Ananda merapikan dulu tempat duduknya, mejanya, dan menyiapkan segala alat tulis yang dibutuhkan. Setelah sip, mari kita bersama-sama memulai kegiatan ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dengan pembacaan doa tadi, insya Allah segala kegiatan hari ini semoga membawa kebaikan, ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita. Baik Ananda, pertama-tama Ibu ucapkan selamat ya. Ananda telah menyelesaikan jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyahnya dan sekarang berada di jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang madrasah sanawiyah. Ananda sekarang kelas 7. Selamat. Nah, di jenjang yang baru ini, di momentum yang baru ini, Ibu harap Ananda semua memiliki motivasi kuat untuk memperbaiki segala kelemahan atau meningkatkan segala prestasi yang sebelumnya Ananda telah lakukan. Baik Nanda, pada pertemuan kali ini Ibu akan informasikan bahwa satu semester ke depan Ananda akan mempelajari 3 bab. Bab pertama adalah terkait perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita memulai materi ini, di dalam buku siswa dan printout atau bahan ajar yang Ibu telah bagikan kepada Ananda, diperhatikan di sana ada kompetensi dasar dan juga IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang perlu Anda ketahui. Agar Ananda tahu Ananda harus atau mampu untuk apa dalam materi ini. Ananda diharapkan bisa apa ketika mempelajari materi yang akan kita laksanakan hari ini dan ke depannya. Nah, Anandaku sekalian, pada materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita akan membahas 3 subbab di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan juga semangat dan komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Baik Ananda, sebelumnya Ibu akan pastikan bahwa Ananda telah menerima buku siswa dan printout atau bahan ajar dari yang telah Ibu berikan terkait materi-materi yang akan kita pelajari ke depannya. Apa Ananda sudah membacanya? Ibu harap Ananda sudah membaca terutama terkait materi pada hari ini. Setidaknya 10-15 menit silakan Ananda baca ya sebelum kita memulai, agar Ananda punya gambaran apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Dan jika ada pertanyaan bisa Ananda lontarkan atau tanyakan langsung kepada Bu Guru. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu terkait perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam bab ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama, subbab terkait perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, terkait penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir adalah semangat dan komitmen para pendiri atau founding father kita dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, Ananda harus tahu bahwa
setiap negara yang merdeka itu pasti memiliki landasan sebagai acuan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan negaranya. Jika sebuah negara tidak memiliki landasan, maka negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegaranya, sehingga negara tersebut tidak tahu, tidak jelas arah dan tujuannya kemana, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya kekacauan yang mengancam keutuhan negara tersebut. Ibarat kata kita membangun sebuah bangunan, ada bahan-bahan atau material bangunannya, ada tukangnya, kemudian bangunan tersebut dibangun atau disusun sedemikian rupa. Nah, yang penting dalam bangunan itu bukan megah atau cantiknya cat rumah tersebut. Namun apa Ananda? Yang paling penting adalah pondasi dari rumah tersebut, dasar landasan tempat tiang rumah tersebut, di mana pondasi tiang landasan itu yang menjadikan rumah itu tegak, berdiri, kokoh. Jika landasan atau pondasinya kuat dari material yang bagus, tukangnya bagus dalam membuat pondasinya atau ahli, maka jika terjadi suatu bencana, misalnya gempa atau mungkin angin ribut dan sejenisnya, maka bangunannya pasti akan, insya Allah pasti akan aman-aman saja, atau tidak sampai rumah itu akan roboh. Namun sebaliknya, jika bangunannya megah tapi pondasinya tidak kokoh, maka bisa dipastikan jika ada gempa atau sejenisnya, maka akan sangat mudah sekali bangunan tersebut akan rubuh. Begitupun bisa kita katakan bagi suatu negara. Bisa kita ibaratkan seperti itu. Negara pun seperti itu. Negara butuh suatu landasan atau dasar sehingga negara tersebut bisa survive, bisa bertahan dengan tantangan-rintangan negara tersebut ke depannya dan tetap bisa kokoh dan panjang umur seperti itu. Nah, negara kita Indonesia memiliki apa? Pasti memiliki dasar negara karena negara kita adalah negara yang merdeka. Nah, kira-kira Ananda tahu enggak apa dasar negara kita? Alhamdulillah, pasti tahu. Nah, dasar negara kita adalah Pancasila. Negara kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi. Nah, kira-kira sekarang Pancasila atau dasar negara ini tiba-tiba ada atau ada proses kenapa Pancasila ini ada? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan suatu tontonan video yang dimana ketika Ananda menonton video ini, silahkan Ananda explore pikiran Ananda untuk mempertanyakan, untuk menikmati tayangan video tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan kritis Ananda terkait dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Oke, Ananda silahkan menikmati video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal tahun 1945, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun. Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942. Penjajahan itu mulai setelah berhasil mengusir Belanda. Jepang juga berhasil menjajah beberapa negara di Asia Tenggara. Beberapa negara tersebut antara lain Filipina, Burma atau Myanmar, dan Vietnam. Saat itu tentara Jepang termasuk yang paling kuat di dunia. Selama tahun 1945,
keadaan berbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Jepang juga dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indochina. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang juga harus menghadapi perlawanan rakyat. Terlebih lagi Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Pada waktu itu, Belanda bergabung dengan sekutu. Perlawanan rakyat dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan Indonesia. Dengan janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia membantu Jepang menghadapi sekutu. Pemerintah militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama Dokuritsu Junbi Chosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Sepanjang sejarah, BPUPKI hanya mengadakan sidang 2 kali, yaitu masa sidang ke-1 tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Ananda sudah menyaksikan video pembelajaran tadi, berarti Ananda sudah menyadari bahwa lahirnya Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa lepas dari lahirnya atau terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, dari video tayangan tersebut, Ananda pasti sudah memiliki beberapa pertanyaan yang tadi Ibu lihat Ananda ada yang mengorek-korek di bukunya. Nah, sekarang Ananda sudah bersama dengan kelompok yang telah Ibu bentuk. Sekarang Ananda sudah ada di depan Ananda, sudah ada LKS atau Lembaga Karya Siswa. Di sana ada beberapa pertanyaan yang perlu Ananda jawab dengan melalui diskusi dengan teman-teman kelompoknya. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ananda telah buat, silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi, sekitar 30 menit untuk berdiskusi. Kemudian nanti kita akan sama-sama berdiskusi kembali. Sembari Ibu akan mengambil lembar kerjanya. Dan pada akhirnya nanti kita akan simpulkan diskusi kita terhadap materi ini. Oke, Ananda silahkan memulai diskusinya.